Assalamualaikum Sobat Cerdas yang solih-solihah. Apakah Sobat Cerdas sudah mendirikan sholat 5 waktu? Alhamdulillah, kalau sudah yang belum, semangat ya untuk memperbaiki diri. Nah, dalam sholat kita sudah terbiasa untuk baris dengan rapi, bersab-sab. Begitu pula kalau kita pas berbaris pada pramuka. Kita mengenal baris 2 bersab, yaitu dua-dua ke samping. Nah, kita juga mengenal berbanjar, yaitu baris ke belakang. Nah, ini contohnya dua-dua ke belakang. Nah, bagaimana jika kita punya 12 teman? Formasi apa saja yang bisa kita lakukan dalam berbaris dengan 12 teman kita? Nah, mungkin kita bisa berbaris dengan format 2-2 ke belakang. Jadi 2-6. Atau mungkin juga kita bisa berbaris 6 ke samping. Jadi 6-2. Formasi 6-2. Atau 12 orang kita bikin format 4-3. Jadi 4 ke samping, 3 ke belakang. Atau bisa jadi formatnya adalah 3-4. Jadi 3 ke samping, 4 yang ke belakang. Nah, apa ya hubungannya dengan pembelajaran kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan belajar tentang faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Yuk, simak pembelajarannya. Nah, sekarang kita awali belajar mencari faktor suatu bilangan. Nah, Ustazah contohkan untuk mencari faktor dari 12. Nah, 12 ini perkalian angka berapa saja ya yang menghasilkan 12? Kita urutkan saja ya. Dari misalnya 1, 12 dibagi 1 hasilnya 12. Jika dibagi 2, dapat 6. Bagi 3, dapat 4. Bagi 4, dapat 3. Bagi 5, tidak habis bagi 5, jadi tidak dituliskan. Bagi 6, dapat 2. Bagi 7, tidak habis. Bagi 8, tidak habis juga. 9, tidak habis. 10, nggak habis juga. 11, tidak habis, masih sisa. 12, dapat 1. Nah, faktor dari 12 berarti kita tuliskan semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan ini sama ya, hanya perulangan saja. Nah, contoh berikutnya kita mencari faktor dari 60. 60 itu perkalian dari angka-angka berapa saja ya? Kita urutkan lagi. Dari 1. 60 adalah 1 kali 60. 2 kali 30. 3 kali 20. 4 kali 15. 5 kali 12. Caranya bisa 60 dibagi 5, gitu aja biar mudah ya. Kemudian 6. 60 bagi 6 dapat 10. 60 bagi 7. Masih sisa. Kalau masih sisa nggak usah dituliskan. 60 bagi 8 bersisa. 60 bagi 9 juga bersisa. 60 bagi 10 dapat 6. Nah, kalau sudah kembali berbalikan seperti ini, bagi 10 dapat 6, berarti kita sudah selesai sampai di sini untuk mencari faktornya. Tinggal kita tuliskan saja faktor dari 60 adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sudah jelas ya? Nah, sebelum kita mencari faktor prima, kita harus mengenal bilangan prima dulu. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Dia hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri yang menghasilkan 1. Nah, biasanya bilangan prima adalah bilangan ganjil. Karena kalau bilangan genap bisa dibagi dengan 2. Kalau bisa dibagi dengan bilangan lain berarti bukan bilangan prima. Kita urutkan saja dengan 1. 1 ini bisa membagi bilangan manapun yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 1 adalah atau disebut bilangan identitas, di mana dia bisa membagi bilangan lain. Jadi 1 bukan bilangan prima. 2 hanya bisa membagi bilangan 2. Hanya bisa dibagi bilangan 2. Maka 2 ini adalah satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. 3 hanya bisa dibagi dengan 3. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. 7 juga sama, hanya bisa dibagi dengan 7. Nah, 9 bisa dibagi 3, maka dia bukan prima. 11 hanya dibagi 11, 13 sama. Nah, 15 ini bisa dibagi 5. Semua bilangan ganjil yang belakangnya 5 pasti bisa dibagi 5. Maka semua yang bilangan belakangnya 5 bukan bilangan prima. 17 prima, 19 juga prima. Hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. 21 bisa dibagi 3, maka bukan prima. 23 prima. 27 bisa dibagi 3, maka bukan prima. Mana lagi yang bisa dibagi 3 ya? Ini bisa dibagi 3, dapat 11. Kemudian ini juga bisa dibagi 3, dapat 13. 41 hanya bisa dibagi bilangan itu. 43, 47 juga sama. 49 bisa dibagi 7, hasilnya 7. 51 bisa dibagi 3, dapat 17. 53 hanya bisa dibagi bilangan 53. 57 bisa dibagi 3, dapat 19. Jadi bukan prima. 59 prima, 61 prima, 63 bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. 69 juga sama, bisa dibagi 3. Ini yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Berarti bukan prima. Ini 81 bisa bagi 9. 87, bisakah dibagi 3? Bisa, dapat 29, jadi bukan prima. 91 juga sama, bisa dibagi 7. Ini kebanyakan bisa dibagi 7 sama bisa dibagi 3 ya, yang bukan prima. Ini juga bisa dibagi 9. Jadi, bilangan prima yang di bawah 100 itu ada ini. Banyak ya. Cuma yang biasa kita pakai adalah biasanya yang atas ini. 2, 3, 5, 7 atau yang puluhan biasanya hanya 13 dan 11. Nah, berikutnya kita bisa mempelajari bagaimana cara mencari faktor prima. Nah, sekarang kita lanjut mencari faktor prima dari bilangan 12 dan 60. Tadi kita sudah cari faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sekarang dari faktor-faktor ini kita cari yang merupakan bilangan prima.
Jadi faktor prima dari 12 adalah, mana ya yang bilangan prima tadi? Oh ya, 2 dan 3. Karena faktor berikutnya ini bilangan genap yang bisa dibagi dengan 2. Jadi bukan bilangan prima. Sedangkan faktor dari 60, faktor prima dari 60 itu ada 2, 3, 5. Nah, yang ini sama berikutnya ini merupakan bilangan genap dan juga ada kelipatan 5. Jadi bisa dibagi oleh bilangan 2 ataupun ini 5. Jadi faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Oke, sekarang kita lanjut mencari faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 60. Untuk lebih mudahnya dalam mencari faktorisasi prima, kita gunakan pohon faktor. Jadi kita mulai dari mencari faktor prima dari 12 dengan menggunakan pohon faktor. 12 genap, jadi bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. 6 juga bilangan yang genap, bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 dan 2 ini sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah dengan mengalihkan bilangan atau faktor-faktor prima ini, yaitu 2 kali 2 kali 3. Nah, bentuk lain karena 2 ini ada 2, maka bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang yang 60. 60 juga bilangan genap. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 30. 30 juga genap. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya ada 15. Nah, 15 ini kelipatan 5. Bisa dibagi 5, menghasilkan 3. Jadi bisa kita bagi 3 dulu atau 5 dulu, tidak masalah. Kalau bagi 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, ini sudah merupakan bilangan prima semua. Jadi sudah selesai. Tidak bisa dibagi lagi kan ini? Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah mengalihkan bilangan-bilangan prima ini. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, bisa dituliskan kalau 2 ini 2 kali, maka bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini tadi adalah yang pertama, faktor. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Kemudian setelah faktor kita mencari faktor prima, di mana faktor prima adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Dan bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Oleh bilangan bulat yang lain ya, berarti dia masih bersisa. Yang ketiga, faktorisasi prima merupakan perkalian dari faktor prima suatu bilangan. Kalau dikalikan, hasilnya merupakan bilangan itu sendiri. Nah, demikian untuk pembelajaran faktor-faktor prima dan faktorisasi prima yang merupakan materi dasar untuk kita nanti bisa mencari KPK dan FPB. Silakan simak pembelajaran atau video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.